Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa, buat kebaikan kemurahan yang Tuhan berikan buat kami. Hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan. Sesuatu yang baik telah Tuhan buat dan telah Tuhan nyatakan kepada kami. Nah, pada saat ini Bapa, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda kebenaran dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Biarlah kami menghasilkan buah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Biarlah kami juga semakin hari kami semakin memiliki pengharapan yang penuh dan kokoh dalam Tuhan. Biar semakin hari hidup kami juga semakin diubahkan. Hidup kami semakin hari karakter kami juga semakin diubahkan menjadi karakter seperti karakternya Kristus. Bapa, terima kasih sekali lagi kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biar firman-Mu ini Tuhan meteraikan dalam hati pikiran kami. Biar kami selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihan Tuhan, pada hari ini kita akan membahas tentang pohon ara yang dikutuk Tuhan atau pohon ara yang tidak berbuah. Kita bisa melihat di dalam Matius 21 ayat 18 sampai 22. Saya akan bunyikan ayat firman Tuhan ini untuk kita. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat membuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dan permohonan dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Itulah yang Tuhan ingatkan kepada murid-muridnya. Tetapi kalau kita melihat juga perikop ini adalah kita bisa membaca mengenai kisah Yesus yang mengutuk pohon ara sebelumnya. Yesus dan murid-muridnya bermalaman di Betania, di mana pada hari sebelumnya Yesus mengusir orang-orang yang berdagang di bait Allah. Setelah Yesus dan murid-muridnya bermalam di Betania, mereka pun segera berjalan berangkat menuju kota lain. Dalam arti kata mereka pelayanan dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dan dalam perjalanan mereka menuju kota lain itu, Yesus merasa lapar. Saya yakin juga bukan hanya Yesus, tetapi murid-muridnya juga merasakan hal yang sama, karena mereka pada saat itu adalah manusia normal yang bisa merasakan lapar, lelah, haus dan sebagainya. Tetapi ketika dia melihat pohon ara, kalau Bapak Ibu tahu pohon ara itu adalah yang bisa diambil buahnya. Kalau di kampung kami itu sangat banyak, dan kalau orang baru melahirkan pasti daunnya itu akan dicari karena itu sangat bagus katanya. Tetapi kita melihat bahwa Yesus pun mencari pohon ara itu, dan ketika dia melihat bahwa itu pohon ara itu tidak menghasilkan, tidak ada buah, tetapi pohon itu kalau kelihatan secara manusia dia sangat subur, daun yang lebat, pokoknya sangat subur lah, tidak mungkin tidak berbuah. Tetapi kalau kita kembali kepada versinya Yesus, kalau kita melihat bahwa dan oleh karena itu dalam keberadaannya sebagai manusia, Yesus merasa lapar sama seperti manusia lainnya. Yesus perlu makan seperti juga murid-muridnya. Dan ketika kita juga melihat kembali bahwa pohon ara merupakan pohon yang rindang. Pohon itu bisa tumbuh setinggi 4-6 meter dengan ranting-rantingnya, dengan cabang-cabang yang begitu subur. Dan Yesus sangat menginginkan pohon ara itu berbuah karena dilihat dari kesuburannya, dari besarnya, dari tingginya. Tetapi apa yang Tuhan Yesus harapkan tidaklah terjadi. Tetapi bukan hal itu yang ingin kita bahas, tetapi saya ingin membawa kita kembali kepada mengapa Yesus mengotok pohon ara itu, dan kita kembali kepada perikopnya. Yang pertama yang perlu kita pelajari adalah sesuatu yang tidak berguna sedang menuju kepada kebinasaan. Inilah hukum kehidupan. Ini juga adalah prinsip ilahi.
sesuatu yang tidak berguna sedang menuju kebinasaan. Segala sesuatu dapat dibenarkan keberadaannya apabila ada gunanya. Sebagai contoh, sebatang lilin dibutuhkan karena cahayanya yang berguna untuk menerangi kegelapan. Garam dibutuhkan pada makanan karena mencegah kebusukan dan memberikan citra rasa pada makanan. Apa yang terjadi ketika lilin itu tidak dapat menyala? Apa yang terjadi ketika garam itu tidak dapat mengasinkan lagi? Lilin dan garam tidak akan dibuang karena tidak berguna lagi. Dalam perikop tersebut dikisahkan bahwa pohon ara itu tidak berguna dalam arti pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Karena itu pohon ara itu dikutuk oleh Tuhan. Dan begitu juga dengan manusia. Allah menciptakan manusia bukan hanya begitu saja tanpa alasan atau tanpa tujuan, melainkan Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas. Allah menciptakan manusia dengan memanggil manusia untuk melakukan sesuatu panggilan yang jelas, yaitu yang pertama, Allah memanggil manusia bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan melakukan apa yang kudus. Kita bisa lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Artinya kita mengetahui apa definisi dan apa yang cemar dan yang kudus. Alkitab menyuruh kita untuk meninggalkan apa yang tidak baik dan melakukan apa yang kudus. Dan Allah juga memanggil manusia untuk menyenangkan dan memuliakan Allah dalam kehidupannya. Kita bisa melihat di dalam Matius 6 ayat 13 dan Roma 15 ayat yang ke-6. Banyak hal yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita untuk memuliakan Allah. Tetapi terkadang kita ingin memuliakan diri kita, kita ingin membanggakan diri kita. Ini kena apa yang kubuat, ini kena apa yang kulakukan, sehingga benar yang kita lakukan itu adalah seolah-olah kita memuliakan Tuhan, seolah-olah kita hidup dalam Tuhan, kita penuh dengan semangat untuk melayani Tuhan, kita penuh dengan semangat untuk berdoa, kita penuh dengan semangat baca Alkitab, kita penuh semangat dengan memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi Tuhan bukan itu sebenarnya yang Tuhan mau. Tuhan mau buahnya. Buahnya itu yang lebih penting daripada yang kelihatan itu, yang kita tunjukkan itu. Artinya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihan Tuhan, benar kita harus sungguh-sungguh ketika kita baca Alkitab itu juga menunjukkan bahwa kita orang dekat dengan Tuhan. Tetapi buahnya itu apa? Yang hasil yang kita baca itu apa? Kita harus kembangkan dan kita harus tunjukkan. Kita tahu yang cemar itu apa? Cemar itu contoh sederhana adalah kita menjelek-jelekkan orang lain. Yang cemar itu hal yang sederhana adalah kita sakit hati dan sebagainya. Tetapi kita juga tahu apa yang baik. Yang baik adalah kita saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling mendukung satu sama lain, saling bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan kita kembali pada hari ini. Allah menciptakan manusia supaya menjadi berguna bagi kemuliaannya, kehendaknya dan kerajaannya. Dan pohon ara itu tidak berguna dalam arti tidak berbuah sehingga mati dan kering. Begitu juga dengan orang yang tidak berguna bagi kemuliaan Allah, orang yang tidak berguna bagi kehendak Allah, dan orang yang tidak berguna bagi kerajaan Allah sedang menuju kepada kebinasaan. Memang itu tidak sekarang kita dapat, memang itu tidak langsung terjadi seperti pada zaman perjanjian lama, tetapi itu akan kita dapatkan, akan kita alami ketika kita mati kelak. Disitulah akan nampak siapa diri kita. Bahkan di situ juga akan nampak bagaimana cara kita merespon, bagaimana cara kita menangkapi setiap masalah yang kita alami. Dan yang kedua, penampilan luar tidak menentukan. Itulah tadi yang saya katakan. Kita rajin ke gereja, kita rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa, semangat untuk memuji Tuhan dan semangat pelayanan, itu tidak menentukan seberapa kita mengenal Tuhan. Tetapi yang menentukan seberapa kita mengenal Tuhan adalah karakter kita. Buahnya itu, buah itulah yang harus kita tunjukkan. Itulah hasilnya. Sama seperti pohon ara. Pohon ara yang tidak berbuah itu menggambarkan orang percaya yang tidak berbuah. Pohon ara yang tidak berbuah itu menggambarkan iman tanpa perbuatan. Pohon ara itu lebat daunnya. Dengan begitu juga harus ada buahnya. Akan tetapi tidak ada buah pada pohon itu. Penampilan luar dari pohon ara yang hijau dan lebat itu
menjamin bahwa pohon ara itu seharusnya memiliki buah yang banyak. Begitu juga dengan kehidupan kekristenan. Penampilan luar tidak menentukan apakah Kristen itu berbuah atau tidak. Kaya atau miskin, tua atau muda, cantik atau biasa-biasa saja, berpangkat atau tidak berpangkat atau tidak berpendidikan. Semua penampilan luar tidak menjamin apakah kehidupan Kristen bisa berbuah. Orang kaya tidak berarti bisa lebih berbuah daripada orang miskin. Orang cantik juga hal yang sama, dan orang berpangkat juga hal yang sama. Dari perikop ini kita bisa melihat bahwa kekristenan bukanlah soal penampilan luar, tetapi soal buah yang bisa kita hasilkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita kembali lagi kepada perikop ini. Ketika kita memiliki semangat yang tak kuat dalam Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk berdoa dan untuk melayani Tuhan, dari situ harus kita tumbuhkan buah, harus ada hasilnya. Jangan hanya kita melayani Tuhan supaya kita dipuji orang, kita melayani Tuhan supaya kita kelihatan rohani dan sebagainya. Itu ada suatu motif yang salah, itu adalah suatu hal yang tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau kita melayani Tuhan sambil menghasilkan buah. Mari Bapak Ibu, ketika kita melayani Tuhan, sungguh-sungguhlah melayani Tuhan, hasilkanlah buah dari pelayanan itu. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan kami. Hari ini kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Biarlah kami bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Biarlah kami juga selalu hidup di dalam Tuhan, dan kami menghasilkan buah. Dan ketika buah itu kami hasilkan, akan banyak jiwa-jiwa yang berdatangan untuk menyerahkan hidupnya, untuk percaya dan selamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah sidang jemaat dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat kedamaian, ketenangan, damai sejahtera dan sukacita Allah akan mengikuti kita mulai pada saat ini sampai Yesus datang naik kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.